Salam saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus dimanapun saudara berada pada saat ini. Dan malam ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan buat kita yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang 13. Beginilah firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kalau kita membaca dari ayat 1 bahkan sampai ayat yang ke-11, ayat 13 dan selanjutnya, bagaimana Yesus mencekam orang Farisi karena kesombongan mereka, karena keakuhan mereka, karena mereka merasa mereka adalah orang yang paling kudus, mereka adalah merasa diri orang yang paling hebat, mereka adalah orang yang paling luar biasa daripada orang lain. Mungkin kalau mereka ketemu dengan orang lain, saudara dikasihi Tuhan, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak menganggap itu, rohaninya begini, gak ada apa-apa. Kan mungkin juga sering kita ketemu seperti begitu kan. Kalau kita ketemu dengan orang, sering berkata, saya mah nggak bakalan jatuh di dalam dosa, saya mah tidak melakukan perjinahan, saya mah tidak akan jatuh dalam narkoba, saya mah tidak selingkuh. Kadang-kadang kita ketemu di gereja seperti begitu, baik sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, mungkin pengerja-pengerja gereja yang lainnya. Sering kita ketemu seperti itu. Tidak lama saudara dikasih Tuhan, sudah mundur dalam pelayanan. Kenapa? Karena selingkuh segala macam. Nah, makanya pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah orang yang menyombongkan diri. Orang yang merasa hebat. Orang yang mengerti segala-galanya. Begitu juga orang Farisi mengerti hukum Taurat. Tetapi kita akan melihat saudara dikasih Tuhan, mereka memiliki kesombongan, yaitu kesombongan rohani. Ya, kita sering melihat orang yang sombong rohani. Dia paling tahu bahwa dia sering Tuhan berbicara kepada dia. Itu saya sangat setuju. Tetapi apakah betul sering Tuhan berbicara sama dia? Nah, lewat perenungan hari ini, nah kalau kita, saudaraku, memahami apa pengertian daripada sombong rohani, adalah sikap yang muncul ketika seseorang merasa lebih unggul secara rohani daripada orang lain karena dia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang firman Tuhan. Nah, ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memiliki sikap ini karena kita sudah mengerti firman Tuhan, kita hidup di dalam kesombongan. Karena kita sudah tahu ayat per ayat, kita hidup di dalam kesombongan rohani. Kita bilang yang lain sesat. Ya, kalau kita melihat akhir-akhir ini ada yang ngomong saudara dikasih Tuhan bahwa gereja karismatik itu adalah sesat. Saya mau katakan itu sudah terlalu sombong. Itu sudah terlalu angkuh. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Kalau kita melihat gereja karismatik berani memberitakan Injil di desa-desa, berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang terpinggirkan, ya kaum papa, mereka berani. Tetapi ada orang-orang tertentu dia tidak berani, saudara dikasih Tuhan, melayani di rel kereta api, ya, ya, melayani di kampung-kampung, nggak berani, hanya di kota dia berani. Tapi dia ngomong sesat segala macam. Nah, mari kita akan menyimak dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita hidup dalam kesesakan. Nah, apa ciri-ciri orang yang sombong rohani? Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, yang pertama, orang yang sombong rohani itu merasa diri paling baik. Dia merasa diri. Dia merasa diri bahwa saya paling baik, paling suci, paling keren, paling pinter, yang paling bagus kalau khotbah.
paling kalau suara saya setika di bawah suara malaikat, kalau dia seorang pemain musik, oh saya yang bisa, kenapa ada hadirat Allah dalam ibadah ini, karena saya main musik dengan hebat. Kalau dia seorang singer, kenapa ada hadirat Allah di dalam ibadah ini, karena suara saya setingkat di bawah suara malaikat. Saya mau katakan, engkau sedang berada dalam kesombongan rohani. Dia berkata, oh saya bisa sembuh orang itu gara-gara doa saya. Ingat, kalau saudara bisa mendoakan orang karena sembuh, itu bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata karena Tuhan Yesus yang memberi itu bagi kita. Dan karena iman juga orang yang kita doakan itu. Kalau orang lain bisa lepas, kita melayani pelepasan mereka. Mereka bisa lepas karena terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan roh kenajisat, terikat dengan narkoba. Mereka lepas, kita doakan di dalam nama Yesus. Bukan karena kita hanya sebagai alat. Kita hanya sebagai jembatan untuk mendoakan orang itu. Makanya jangan merasa sok paling hebat. Ya, merasa sok paling apa. Saya mau katakan, suatu saat orang yang seperti begini akan direndahkan oleh Tuhan. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang sombong rohani? Yang kedua, sering menggunakan agama untuk menyombongkan diri. Nah ini, sering menggunakan agama untuk menyombongkan diri. Kita harus hati-hati. Dia pakai ayat-ayat firman Tuhan. Dia pakai ini hanya untuk nafsunya, hanya untuk keinginan dagingnya, hanya untuk memuaskan matanya. Dia pakai ayat-ayat, saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan sampai kita pakai agama kita untuk menyombongkan diri. Tetapi justru kita belajar untuk bisa merendahkan diri, saudaraku dikasih Tuhan. Kita belajar untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri sombong rohani yang ketiga, tidak memiliki rasa syukur. Orang yang sombong rohani, dia tidak memiliki rasa syukur, saudaraku dikasih Tuhan. Karena dia kenapa? Karena dia tidak merasa apa yang dia dapatkan itu berasal dari Tuhan. Karena apa yang dia dapatkan, kebahagiaan yang didapatkan itu Tuhan yang berikan. Kekayaan yang diberikan adalah Tuhan yang berikan. Bapak saudara dikasih Tuhan, kalau dia bisa khotbah dengan baik, Tuhan itu yang berikan. Kalau suaranya baik, Tuhan yang berikan. Tapi dia kurang bersyukur bahwa Tuhan yang memberikan segala-galanya itu bagi dia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang yang sombong rohani, dia kurang bersyukur. Karena kenapa, saudara dikasih Tuhan? Karena dia merasa, ya, dia merasa bahwa kalau saya bandingkan diri saya dengan orang lain, saya lebih hebat daripada dia. Kalau saya bandingkan keluarga saya dengan keluarganya, keluarga saya lebih rohani daripada dia. Itu orang yang salah satu ciri-ciri orang yang sombong rohani, yaitu kurang mengucap syukur. Mulai malam ini, buka hatilah kepada Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Lepaskan dirimu dari kesombongan rohani. Jangan hakimi orang lain, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengerjakan ini, kita akan lepas, yaitu dari kesombongan rohani. Saudaraku dikasihi Tuhan. Sukses saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.